Ditinggal pergi pemiliknya, sebuah rumah di Kabupaten Tanah Laut ludes dilalap jago merah. Ratusan santri se-Kabupaten Tanah Laut mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia ke-9 tingkat kabupaten. Kambing jenis Etawa bernama Govinda tampil sebagai juara kontes kambing Bayangkara Cup Polres Tanah Bumbu. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar News Kalsel hari ini Selasa 25 Juni 2024. Saya Rian Anissa. Inilah seputar News Kalsel selengkapnya. Sebuah rumah di Kabupaten Tanah Laut ludes dilalap jago merah Minggu dini hari. Beruntung saat kejadian pemilik rumah tidak berada di tempat. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah puing-puing rumah warga bernama Tahid yang rata dengan tanah setelah diamuk jago merah pada Minggu dini hari. Rumah yang berada di kawasan RT 2 RW 1 Desa Tampang itu ditempati Tahid sendirian. Saat kejadian, lelaki berusia sekitar 50 tahun itu sedang berada di rumah salah satu warga yang akan menggelar perkawinan. Warga mengaku baru mengetahui setelah mendengar suara seperti kembang api. Ketika mereka keluar dari rumah, sudah mendapati rumah yang terbuat dari kayu dan bagian dapurnya beratap daun itu sudah terbakar hebat di bagian dapur. Warga yang berada di sekitar rumah Tahid hanya berhasil menyelamatkan 3 ekor sapi yang berada di kandang samping rumah dan membiarkan sapi lari menjauh dari kobaran api. Sementara harta benda termasuk 1 unit motor ikut terbakar. Itu sekitar jam berapa itu? Iya jam 12 Jam 12 itu. Kira kembang api di mana gitu kan langsung keluar. Sebenarnya sudah separuh tuh ya kan belum. Apinya sudah besar lah. Iya sudah besar. Kan sapi aja lagi ya kan yang ulun ganangkan nih loh ya kan yang ulun tinggal tenang sapi. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tala, pemilik rumah mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah akibat kebakaran tersebut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah mobil pick-up milik pemerintah Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tercebur ke saluran irigasi Jumat sore. Diduga mobil pengangkut sampah itu tercebur lantaran menghindari pengendara lain hingga hilang kendali. Mobil jenis pick-up pengangkut sampah milik pemerintah Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tercebur ke dalam saluran irigasi Jumat sore. Mobil yang mengangkut sampah ini tercebur saat hendak membuang sampah di pembuangan sampah Desa Sungai Sipai. Warga setempat mengatakan sopir yang mengangkut sampah ini tercebur karena menghindari pengendara lain yang juga mengangkut sampah pribadi. Sehingga mobil yang dikemudikan Abdul Hamid ini hilang kendali dan tercebur ke dalam saluran irigasi. Dia kan berada di sebelah ini, di sebelah kanan masuk. Nah ternyata kan di sebelah kanan masuk itu kan orang yang mengangkut, yang mau keluar, yang mengangkut sampah pribadi dan itu laju dan dia ini kan kabur langsung. Jadi dia menghindari itu. Untuk kendala pengikatan tali seling aja. Susah tadi. Berapa tadi kalau boleh tahu tersebut? Berapa tadi ya, Mas? Proses evakuasi dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Polres Banjar serta dibantu para relawan setempat. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ratusan santri se-Kabupaten Tanah Laut mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia fase ke-9 tingkat kabupaten. Fase yang diikuti sekitar 300 santri ini mengusung tema santri hebat, hebat prestasi, hebat mengaji, dan berakhlakul karimah.
Inilah suasana saat berlangsungnya pembukaan Festival Anak Soleh Indonesia FASI ke-9 tingkat Kabupaten Tanah Laut yang digelar di MAN 1 Playhari akhir pekan lalu. Festival yang berlangsung 1 hari itu diikuti sekitar 300 santri dari TKA, TPA, TPQ, dan TKA dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Ratusan peserta santri ini sebelumnya berhasil lolos seleksi di kecamatan masing-masing. Sebelum lomba dimulai, pada pembukaan panitia mengisinya dengan penyerahan santunan kematian untuk 2 pengajar yang meninggal dunia. Santunan tersebut diterima ahli waris masing-masing. Sekretaris Umum BKP MRI Tala, Zainuddin, mengatakan, masing-masing kategori akan mengikuti 7 atau 8 lomba seperti tartil, lomba azan, peragaan sholat, ikror, nasyid, cerdas cermat, mewarnai, serta ceramah. Sedangkan untuk kategori Ta'limul Quran lil Aulad ditambah cabang tilawah. Dan alhamdulillah seluruh kecamatan kita sudah melaksanakan FASI itu. Hari ini dilanjutkan tingkat kabupaten dan insya Allah nanti di akhir Agustus tingkat provinsi di Tanah Bumbu. Kemudian nanti hasilnya akan dibawa ke tingkat nasional. Nah, oleh karena itu kegiatan ini berjenjang selama 3 tahun dalam rangka untuk mencari bibit-bibit yang akan mewakili daerah berlaga di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Festival Anak Soleh, namanya festival, pasti ada menang ada kalah. Tapi bagi si pemenang akan bertambah lagi motivasinya, akan dapat penghargaan. Bagi yang belum juara itu pun juga tetap akan menimbulkan rasa penasaran juga. Yang ini tentu adalah dampak yang positif. Sementara itu, berdasarkan data dari Panitia FASI ke-9 Kabupaten Tala, jumlah medali emas terbanyak diraih wakil dari Kecamatan Kintab yang berhasil menjuarai 11 cabang. Sedangkan Kecamatan Playhari di peringkat kedua dengan menjuarai 10 cabang. Tempat ketiga diduduki Bati-Bati dengan menjuarai 5 cabang. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Di momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Yayasan Nurul Fikri Kalimantan Selatan bagikan 3.000 lebih box daging kurban kepada warga yang berhak menerima. Ribuan box daging ini dari penyembelihan hewan kurban yang terdiri dari 25 sapi dan 14 kambing. Yayasan Nurul Fikri Kalimantan Selatan meliputi Nurul Fikri Banjarmasin, Nurul Fikri Banjarbaru, Nurul Fikri Kait-Kait, serta Nurul Fikri Playhari melaksanakan penyembelihan 25 sapi dan 14 kambing kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Sekolah Nurul Fikri pekan lalu. Dari penyembelihan ini diperoleh 3.000 lebih box berisi daging-daging kurban dan disalurkan kepada fakir miskin, fisabilillah, guru ngaji kampung, pemandi jenazah, penggali kubur, pedagang kecil, janda miskin, yatim piatu, santri penghafal Al-Quran, serta warga kurang mampu. Kemudian 1 sapi dibagikan untuk RT 17, 1 sapi untuk RT 24 di Banjarmasin, 100 kupon untuk RT 18, serta 100 kupon untuk RT 36 di Banjarbaru. Adapun untuk pengkurban, selain mendapat jatah daging, yayasan juga memberikan sertifikat sebagai tanda apresiasi kepada pengkurban atas kebaikannya menunaikan kurban bersama Yayasan Nurul Fikri. Kami Yayasan Nurul Fikri Kalimantan Selatan bersama NF Peduli mengucapkan jazakumullah khairan khasiran, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahibul korban. Mudah-mudahan amal korbannya diterima di sisi Allah SWT dan diganti dengan ganjaran yang berlipat ganda. Berterima kasih pada Nurul Fikri yang telah memberikan pelayanan penyembelihan kurban atas keluarga kami. Semoga daging hewan kurban ini bisa bermanfaat, juga bisa membawa keberkahan buat keluarga kami juga Nurul Fikri. Kami dari jemaah Masjid Fathul Jannah mengucapkan alhamdulillah kepada warga Nurul Fikri yang telah memberikan sumbangan, yaitu berupa hewan kurban 1 ekor sapi untuk jemaah Masjid Fathul Jannah. Terima kasih atas sumbangan 1 ekor sapi dari Yayasan Nurul Fikri Banjarmasin. Semoga amal ibadahnya yang berkorban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Yayasan Nurul Fikri atas daging kurbannya, semoga berkah.
Terima kasih atas bantuan daging kurban dari Yayasan Nurul Fikri, semoga berkah. Dari Banjarmasin, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Kerukunan Bubuhan Banjar KBB Sedunia Sabiri Nur mengukuhkan 27 orang pengurus wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar PWKBB Sulawesi Tengah periode 2023-2027 di Palu Sabtu lalu. Dalam sambutannya, Paman Birin meyakini bahwa pengurus baru dapat meningkatkan keorganisasiannya ke depan serta percaya akan menjalankan amanah serta tugasnya masing-masing. Inilah suasana pengukuhan pengurus wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar PWKBB sejumlah orang Banjar yang berdomisili di Sulawesi Tengah tampak bersusun di depan panggung. Mereka menggunakan baju sasirangan khas Banjar serta ikat kepala berupa laung Banjar berwarna kuning. Sebanyak 27 orang PWKBB Sulawesi Tengah periode 2023-2027 dikukuhkan langsung oleh Sabiri Nur atau Paman Birin di Palu Sabtu lalu. Dalam sambutannya, Paman Birin meyakini bahwa pengurus baru PWKBB Sulteng dapat meningkatkan keorganisasiannya ke depan serta percaya akan menjalankan amanah dan tugasnya masing-masing. Kebahagiaan tentu saja bukan hanya buat tumbuhan Banjar yang ada di Sulawesi Tengah, tapi buat seluruh saudara-saudara kita, bangsa-bangsa kita, dan tentunya dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Sulawesi Tengah. Pengukuhan kerukunan keluarga Banjar ini tidak hanya di Indonesia, namun juga dilakukan di luar negeri, di antaranya di Malaysia hingga Arab Saudi. Dari Sulawesi Tengah, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kambing jenis Etawa bernama Govinda tampil sebagai juara kontes kambing Bayangkara Cup Polres Tanah Bumbu. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu, Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya, emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Fairuz akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak?
di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus, quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah, setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih, tetap bersama kami. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, alumni Akademi Kepolisian Akpol Angkatan 1992, Prasitara Wirya menggelar bakti sosial sebagai wujud pengabdian selama 32 tahun di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alumni Akademi Kepolisian Akpol Angkatan 1992, Prasitara Wirya, menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 Senin pagi. Kegiatan dirangkai dengan pengobatan gratis, stunting, donor darah, pasar murah, bedah rumah, pembuatan sumur bor, serta bantuan sosial yang dilakukan di berbagai tempat di jajaran Polda Kalsel. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan komitmen untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama di momen istimewa Hari Bayangkara. Kegiatan bakti sosial ini mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya bantuan dan layanan yang diberikan. Para alumni berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Ada dua kegiatan, jadi bakti Akpol 92 dan bakti Bayangkara dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Harapannya dari kami, khususnya dari alumni Akpol 92, itu bisa sedikit meringankan beban daripada masyarakat, dan kedepannya Polri lebih dekat kepada masyarakat dan masyarakat lebih percaya kepada Polri. Kapolda Kalsel menambahkan dalam puncak acara peringatan Akpol 92 akan diadakan pada pertengahan Juli 2024, bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-78 yang akan dilaksanakan di Makobrimob Polda Kalsel. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu, aparatur Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, melakukan penyelaman di terumbu karang laut di desa tersebut. Kemudian membentangkan spanduk berisi ucapan HUT Bayangkara ke-78 di tengah laut. Aksi ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dengan pemerintahan desa.
Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, terkenal dengan wisata alam pantai dan keindahan terumbu karangnya. Destinasi mereka cukup populer dan menjadi incaran banyak wisatawan. Beragam event bahkan kerap digelar di objek wisata ini, sehingga mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat dan desa. Namun dari perjalanan kiprahnya tak terlepas dari peran serta dan fungsi aparat kepolisian dalam menjaga dan menjamin keamanan wilayah tersebut. Sinergitas ini terus berjalan dengan baik. Guna meningkatkan sinergitas kedua pihak, Kepala Desa Teluk Tamiang, Hendra bersama jajarannya melakukan aksi penyelaman di terumbu karang dan membentangkan spanduk berisi ucapan HUT Bayangkara ke-78 di tengah laut. Kepala desa menyebutkan aksi mereka tersebut sebagai bentuk partisipasi dan dukungan kepada institusi kepolisian, sehingga hubungan harmonis yang terbangun selama ini tetap terjaga. Ia berharap aksi simpatik mereka memberikan dampak positif sebagai upaya promosi destinasi di desa itu, yaitu untuk membentuk sinergi antara pemerintah desa Teluk Tamiang dan kepolisian, khususnya di wilayah Pulau Laut Barat dan Tanjung Selayar. Sementara Kapolsek Pulau Laut Barat Tanjung Selayar AKP Amir Hasan mengapresiasi langkah aparatur desa Teluk Tamiang. Ia berharap sinergi kepolisian dan desa terus terjalin dalam rangka mengamankan dan mengenalkan potensi objek wisatanya. Atas inovasi yang sudah mereka lakukan dengan kegiatan menyelam bertemakan Hari Bayangkara ke-78. Semoga Polri dan pemerintahan desa Teluk Tamiang terjalin sinergitas yang luar biasa. Diketahui desa Teluk Tamiang bergantung dengan pendapatan dari pengelolaan wisata bahari. Mereka terus berbenah dan menggali potensi lainnya agar destinasi tersebut memiliki daya saing serta mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Keindahan dan keistimewaan objek wisata Teluk Tamiang tak kalah dibanding dengan destinasi lain di Nusantara. Dari Kota Baru, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kambing jenis Etawa bernama Govinda tampil sebagai juara kontes kambing Bayangkara Kapolres Tanah Bumbu di Education Park Batu Licin Minggu siang. Govinda mengalahkan puluhan peserta lainnya dengan bobot 104 kg. Polres Tanah Bumbu menggelar kontes kambing dalam rangka meriahkan HUT Bayangkara ke-78 di Taman Education Park Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu siang. Sebanyak 78 ekor kambing beragam jenis turut ambil bagian dalam kontes yang kali pertama dilaksanakan di daerah ini. Peserta berasal dari peternak kambing di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kontes kambing ini menjadi tontonan masyarakat. Kontes ini melombakan 4 kategori, yakni ekstrim jantan, ekstrim betina, seni jantan dan betina. Dari hasil penjurian, kambing jenis Etawa bernama Govinda milik Johan Syah memenangkan kontes kategori ekstrim jantan dengan bobot 104 kg dengan tinggi 105 cm usia 3 tahun. Juara 2 diraih Jombor berbobot 98 kg dan juara 3 berbobot 93 kg di Sabet Grondong. Baru pertama kali nih ya, dan akhirnya juara ya. Oke, berapa ekor punya nih yang dipelihara? Ada 100 lebih. Semua memang untuk kontes. Setelah bisa meraih juara ini, ingin ikut lomba di tingkat lebih tinggi mungkin ikut ya. Berapa beratnya kambing ini tadi pagi? 104 kg. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arif Prasetya menuturkan kontes ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi para peternak dan meningkatkan produksi pengembangbiakan kambing di wilayah ini. Terlebih Kabupaten Tanah Bumbu menjadi penyangga pangan dan ternak bagi ibu kota Nusantara IKN. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para peternak, ya, sehingga dengan adanya semangat ini, produktivitas untuk di bidang kambing ini meningkat. Sementara Sekda Tanah Bumbu Ambosaka mengapresiasi turnamen ini yang diharapkan memotivasi secara berkelanjutan inovasi peternak kambing di Bumi Bersujud agar lebih maju.
Dalam kontes ini panitia menentukan penilaian untuk pemenang kategori ekstrim adalah bobot terberat. Sedangkan kambing seni juri menilai dari bentuk tubuh, kemolekan, dan keunikan. Selanjutnya juara kategori ekstrim betina disabet kambing Tribuana berbobot 102 kg milik Johansyah. Kategori betina seni diraih kambing bernama Ayu milik Dava. Dan kategori jantan seni dimenangkan kambing Wilwatikta milik Raja Terkam Farm. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arif Prasetya bersama jajaran tersentak ketika menyaksikan langsung penderitaan satu keluarga di komplek perumahan Sepunggur Raya Indah, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah. Pasalnya keluarga yang terdiri seorang ibu single parent dan 5 anak ini menjalani kehidupan yang memilukan, terlebih salah satu anaknya menderita gizi buruk sejak lahir. Langkah kaki AKBP Arif Prasetya disambut tangis haru Dewi Kurnia, 43 tahun, seorang ibu single parent di rumah kontrakannya di perumahan Sepunggur Raya Indah, Desa Sepunggur, Senin siang. Kehadiran polisi berpangkat melati 2 ini bersama jajarannya itu untuk menyampaikan empati atas derita keluarga Dewi. Arif begitu iba ketika bertatap muka dengan putri bungsu Dewi, Milan Wahyu Dewinda, penderita gizi buruk sejak lahir. Di kamar sederhana bocah Milan hanya bisa terbaring dengan bantuan selang untuk kebutuhan makan minum. Meski sudah memasuki usia ke-7, namun tubuhnya mungil seperti bayi. Kelainan ini dideritanya sejak lahir dan tergolong anak stunting gizi buruk karena bobotnya hanya 10 kg. Menurut penuturan sang ibu, putri bungsunya ini tak bisa beraktivitas, sehingga butuh perawatan khusus. Dewi curhat kepada Kapolres Tanah Bumbu jika kehidupannya yang memilukan ini sudah berlangsung selama 7 tahun terakhir, memelihara 5 anak sendiri tanpa suami dan tanpa penghasilan. Sedangkan kebutuhan cukup membebaninya karena keperluan perawatan dan obat-obatan yang rutin dikonsumsi putrinya Milan. Perhatian itu bukan main, nggak semudah membagi telapak tangan lah Om ibaratnya mencari perhatian seperti begini. Tapi dengan adanya begini akhirnya kita semangat itu ada lagi gitu kan. Yang tadi kelaparan ya jadi kelaparan. Yang jadinya tadi itu harus menunda untuk terutama Milan itu kayaknya teratasin. Iba dengan penderitaan keluarga Dewi, Kapolres pun tergugah. Kehadirannya selain memberikan motivasi, juga menyalurkan beragam bantuan dari uang santunan, bahan pangan hingga barang elektronik serta internet. Selain itu juga Kapolres menjamin operasional pendidikan anak-anak Dewi yang terputus sekolah hingga nantinya lulus. Alhamdulillah kami berkolaborasi, bersinergi dengan kepala desa, kemudian dengan dinas sosial, memberikan bantuan, semoga bermanfaat. Ya, karena termasuk juga dari keluarga yang kekurangan. Nah, kita pun juga berusaha secepat mungkin untuk memasukkan ke sekolah. Terpantau dalam kunjungan tersebut tampak Wakapolres Kompol Sofian, Kabak Ops Kompol Andi Bustanil, Kasat Reskrim AKP Agung Kurnia Putra, Kasat Lantas AKP Guntar, Kapolsek Kusan Hilir Ibtu Badrudin, dan pejabat utama lainnya turut juga berempati. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Nisa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.